tadi dapat dibuktikan dan telah terjadi, maka penyidikan itu tidak sah. Penyidikan yang tidak sah maka akan berakibat kalau itu diambil oleh jaksa, maka dakwaannya juga tidak sah. Dari penyidikan yang tidak sah, dakwaan yang tidak sah, pasti nanti hakim akan mempertimbangkan. Pertimbangannya pasti itu ditolak karena penyidikannya tidak sah. Untuk ini saya mengundang supaya nggak keliru, di bukunya M. Yahya Harahap itu ada tertulis juga di halaman 137 berita acara yang dihasilkan begitu, termasuk kalau mau nanti menelusuri dengan bukunya yang mulia Lilik Mulyadi berkaitan tentang hukum acara pidana yang sekarang beliau mungkin di KPT Bengkulu kalau saya tidak salah. Jadi di situ diuraikan bagaimana mekanisme atau prinsip-prinsip hukum acara tadi terabaikan. Kalau itu terabaikan, termasuk maraton tadi, tidak ada bagaimana dia memvalidasi sprindiknya. Padahal antara penyelidikan dan penyidikan itu tervalidasi yang namanya sprindik, ada kasat di situ. Ini gimana yang kita gelar? Di situ sebenarnya pertanggungjawaban sama seperti kalau teman-teman lagi bikin rendak itu segala macam, ada kasih hidup, ada kajarinya. Jadi ada validasi institusi. Sewaktu itu tidak ada, I'm so sorry to say, itu adalah penjahat yang terorganisir, orang diculik. Ada sesuatu yang tidak dipaksakan. Loh, dia kan mewakili organ negara yang punya standar operasional prosedur adalah UHAP. Saya selalu bilang di kelas, ini SOP, standar operasional prosedur, norma, bukan SOP sop ayam, sop kambing yang bisa sak penae masukin bawang gorengnya apapun. Tapi sebagai orang yang hukum, SOP itu adalah norma hukum ya harus kita jalankan. Tapi kalau yang tadi bukan SOP, kok bisa lompat karena tidak tertangkap tangan, kecuali keadaannya tertangkap tangan. Terima kasih ahli. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses yang demikian itu dianggap tidak sah dan harus gugur demi hukum. Demikian ya tadi sampaikan ya. Semestinya. Karena itu tadi ingat ya, ada kata serangkaian tindakan loh dalam penyelidikan maupun penyidikan. Wahyu nggak lakukan itu kenapa? Karena diminta ada kata serangkaian tindakan, serangkaian tindakan. Ini baca dong, berarti serangkaian tindakan itu harus dimaknai sebagai keterkaitan dan keterikatan terhadap fungsi, tugas, wewenang Anda. Polisi apa, penyidik apa, jaksa apa, gitu loh. Karena itu ada kata serangkaian tindakan. Ahli, ya, saya mau masuk lebih dalam. Hak tersangka berarti ketika dilakukan tidak prosedural, tidak sesuai dengan sistem acara pidana kita, status dari penangkapan sampai kepada pemberkasan dan prosesnya itu ahli tadi sampaikan bahwa ada indikasi bisa diproses atau melakukan tindak pidana penyekapan ya oleh oknum polisi tadi ya. Apakah menurut ahli, kami ingin penegasan, apakah itu kira-kira kalau itu terjadi dapatkah kami menempuh untuk melaporkan bahwa proses itu adalah proses yang selain ilegal tidak sah, itu adalah penyekapan, mengabaikan hak-hak asasi daripada yang ditangkap tersebut? Kan tuh ada pasal yang mengatur tentang kemerdekaan orang kan, kenapa orang itu dikurung, kenapa orang itu disekap, berarti itu adalah peristiwa lain. Tentu sepanjang apa tindakan-tindakan kepolisian tadi itu adalah memang menyimpang. Tapi kalau tindakan-tindakan kepolisian tadi adalah memang benar, faktanya memang ada, ya pasti dia juga orang yang melaksanakan perintah undang-undang, orang yang melaksanakan juga dilindungi. Tapi kalau faktanya nanti itu dimanipulatif, ternyata ada sesuatu yang dipaksakan, diintimidasi, berarti kan fakta itu tidak terjadi. Tentu berlakulah tindak pidana yang dilakukan oleh. Apa yang dimaksud dengan fakta? Segala hal yang terungkap dalam persidangan, baik yang disampaikan oleh yang terhormat jaksa penuntut umum, penasihat hukum, saksi-saksi, para terdakwa, itu yang akan dikemas oleh yang mulia untuk membuat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena sepanjang serangkaian tindakan tadi sudah kacau di situ, ya ini patut diduga nih, seharusnya yang mulia mulai ada alarm ini, ada sesuatu ini. Karena pengujian terakhir kalau tadi katakan ajas diferensiasi fungsionalnya antara koordinasi karena begitu ditahan ada masa tahanan, yang mulia, yang arif untuk menjadi hiu di antara penasihat hukum dan jaksa. Karena di situ apa? Beliau adalah wakil Tuhan yang diletakkan. Sehingga kacamata demi keadilan tadi ya benar-benar ada enggak? Kenapa sih prosedurnya di awal terlalu sulit?
Kalau memang ini dia adalah pelaku, kenapa takut sama alergi sama penasihat hukum dari awal? Saya malah lebih senang kalau penyidikan itu dari awal diajak penasihat hukum. Karena orang dalam degradasi moral, orang dalam keadaan drop. Jadi dalam keadaan drop dia perlu alarm. Makanya undang-undang bilang, takut nanti salah tangkap, salah orang yang diletakkan. Maka hukum bilang ada error in persona, error in object. Jangan kita hukum orang yang tidak melakukan. Ini benar nggak kalaupun ada peristiwa, benar nggak orang ini yang melakukan atau tidak? Ini yang sebenarnya mau dituju dari hukum acara pidana. Kebenaran material, bukan formilnya. Kita melihat apa sih yang terjadi di balik itu? Tidak ansih pada itu. Tapi kenapa ini gitu loh? Kenapa dia tidak mau kasih lawyer? Kenapa ada surat kuasa katakanlah, tapi kok nggak ada lawyernya? Ini kan adalah sinyal-sinyal yang harus ditangkap menjadi sebuah fakta dalam persidangan. Adakah bantah-bantahan? Kenapa sih nggak sama antara keterangan itu yang disampaikan dari jaksa penuntut umum sama katakanlah nanti saksi dalam persidangan? Tentu kalimat arif dan menggali tadilah ada pada majelis yang mulia. Oke, jadi saya hanya bikin penekanan dari ahli, kalau satu penyidikan atau proses di awal tidak didampingi PH sesuai dengan pasal 56 dan juga asas Miranda Rules, ya, hak dari tersangka tidak dipenuhi, kami ingin penegasan ahli. Apakah proses itu dianggap sah atau tidak sah? Saya menganggap karena itu adalah imperatif. Karena hukumnya wajib, tidak ada tawaran. Sekalipun dibikin surat pernyataan juga dianggap tidak bisa kok, surat pernyataan menolak, banyak sekali. Jadi ya tidak sah. Kenapa ada atas perintah dan kehendak undang-undang? 56 itu adalah atas perintah dan kehendak undang-undang. Lah, kita sekolah hukum kok kenapa harus alergi sama perintah dan kehendak undang-undang? Kenapa itu dibuat aturan main pasal 56 itu? Ya supaya ada keseimbangan buat semuanya. Nah ini kok tiba-tiba diabaikan? Ya seharusnya jaksa bilang, kenapa ini tidak ada? Saya tidak mau yang kemarin kamu tangkap kok jelas kok. Di kota ini banyak fakultas hukum, di kota ini banyak lawyer segala macam. Ya harus ada. Gitu. Nah jadi ya tidak sah kalau tidak terpenuhi 56. Mohon izin yang mulia, pemohon bisa ke istirahat bang. Nah kalau nggak kuat maka bisa. Kita lanjutkan ya. Saya Mohon maaf ahli, ada kelainan yang